Konflik internal Partai Demokrat nampaknya belum juga berakhir pasca Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Konflik ini dinilai menjadi sinyal buruk bagi Demokrat, terutama dalam menyiapkan kontestasi pemilu 2024 mendatang. Partai Demokrat kini berada dalam situasi sulit karena muncul dua kepengurusan ganda, yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan kubu Muldoko hasil KLB. Direktur Riset Indonesia Presidential Studies atau IPS, Arman Salman menyatakan setidaknya ada 3 kerugian yang dialami Partai Demokrat jika konflik internal ini tidak segera diakhiri. Pertama, Partai Demokrat diprediksi tidak dapat ikut serta dalam proses pemilu dari berbagai tingkatan. Kedua, perpecahan di internal Partai Demokrat antara kubu AHY dan kubu Muldoko praktis mempengaruhi kerja dan fungsi organisasi. Dan ketiga, konflik internal ini mengakibatkan turunnya dukungan masyarakat atau partisan terhadap Partai Demokrat. Secara politik, drama konflik internal Demokrat yang belum berakhir ini akan memberikan keuntungan politik kepada pelaku politik maupun partai politik lainnya. Bahkan, posisi Demokrat yang tidak kanan maupun tidak kiri atau bukan pendukung maupun oposisi murni semakin membuat Demokrat terjepit, bahkan cenderung menjadi santapan lesat bagi kontestasi pemilu dalam merebut konstituen Partai Demokrat. Karena itu, para elit Demokrat dari kedua kubu perlu mengambil langkah cepat untuk melakukan lobi dan kompromi guna mengakhiri konflik yang kini sedang terjadi. Itu berarti konflik ini hanya akan berakhir tergantung pada kepiawaian para tokoh Demokrat untuk bertemu dan melakukan rekonsiliasi. Sementara itu, tuntutan agar Ketua Umum Demokrat hasil KLB Muldoko mengundurkan diri atau tetap menjadi Kepala Staf Presiden terus bergulir. Politikus Partai Nasdem Irman Suryani Caniago meminta Kepala Staf Kepresiden Muldoko sebaiknya mundur agar Presiden Joko Widodo tidak terseret-seret dalam kisru Partai Demokrat. Meski demikian, banyak kalangan justru meminta Muldoko tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Menebak akhir drama Demokrat, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Adi Praitno selaku pengamat politik atau Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mbak. Ya, dan bagi pemirsa Anda juga yang ingin berpartisipasi bisa dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Mas Adi, bagaimana Anda melihat konflik yang masih berjalan atau terjadi di Partai Demokrat? Apakah Anda melihat konflik ini akan bisa segera berakhir dalam waktu dekat? Saya kira agak sulit untuk memprediksi konflik Partai Demokrat ini akan berakhir dalam waktu dekat ya. Karena konfliknya sedang memasuki babak baru, yaitu bagaimana memperebutkan legalitas secara formal, kira-kira kubu mana yang diakui secara hukum terkait kepengurusan Partai Demokrat. Karena harus diakui sejak hasil KLB itu didaftarkan ke Menkumham, sejak saat itulah kemudian dua kubu ini saling mengeras. Andai misalnya hasil KLB ini belum didaftarkan ke Menkumham, mungkin ada upaya-upaya sosialisasi, mediasi gitu ya, yang dilakukan oleh sejumlah tokoh kunci di Demokrat untuk menyatukan dua kubu yang terbelah. Saat ini agak susah, konfliknya cenderung mengeras karena narasi politik, narasi hukum yang dibangun oleh dua kubu sudah mirip perang terbuka, lawan sampai titik dari penghasilan, selamatkan demokrasi, anti kudeta dan lain-lain. Ini yang saya sebut bahwa karena hasil KLB sudah kadung didaftarkan ke Menkumham, maka saat itu juga proses-proses hukumlah yang akan menentukan dari babak akhir prahara Partai Demokrat saat ini gitu ya. Itu ya, karena masuk ranah hukum, nantinya tentu jalan panjang yang dihadapi itu cukup berliku dan mendaki ya, dan nggak mudah. Misalnya, andai SK Menkumham tidak mengakui kubu KLB, tentu kubu Muldoko ini akan menggugat itu di pengadilan negeri. Begitupun sebaliknya, andai Menkumham memberikan SK itu kepada kubu Muldoko hasil KLB, maka kubu AHY juga tidak akan tinggal diam. Dia akan melaporkan, menggugat itu ke pengadilan tinggi, dan seterusnya dan seterusnya. Jalannya cukup panjang. Kalau melihat konflik di partai-partai yang lain,
kalau sudah menempuh jalur hukum, maka akan memakan waktu yang paling singkat 2 tahun. Waktu yang akan menyita Partai Demokrat di mana energi mesin politiknya hampir berhenti karena energinya terkuras hanya mengurusi huru-hara politik yang nggak kunjung selesai. Sorry misalnya, semoga saya tidak salah info, tahun 2022 sepertinya sudah akan dimulai tahapan verifikasi menuju pemilu 2024, terutama verifikasi faktual partai politik. Ini tentu akan mengganggu soliditas Demokrat dan tentunya antar kubu ini saling klaim. Kira-kira kubu manalah yang kemudian berhak untuk diverifikasi oleh KPU. Ini yang saya sebut sebagai satu proses yang akan merugikan Partai Demokrat dalam banyak hal, konsolidasi internal yang kemudian dibarengi oleh mesin politik yang tidak akan fokus, dan pada saat yang bersamaan partai-partai lain tentu berkompetisi merebutkan ceruk pemilih yang cukup terbuka. Di situ kemudian Partai Demokrat stuck karena pertarungannya lebih ke dalam, antar kubu masih saling berkelahi dan semacamnya. Siapapun yang menang di ending pertarungan dua kubu ini, biasanya partai yang dilanda konflik parahara, konflik internal, cenderung elektabilitasnya menurun. Itu alamiah. Saya nggak tahu nanti apakah kalau sudah keluar siapa yang menang kubu ini, apakah Demokrat bisa rebound, bisa bangkit kembali menuju jalan panjang 2024 itu. Baik, seperti yang Anda sebutkan tadi, malah kedua kubu seperti saling melakukan perang terbuka dan bisa berdampak buruk terhadap elektabilitas itu sendiri. Dan ini memang jelas membawa dampak yang merugikan bagi Partai Demokrat itu sendiri ya Pak. Lalu untuk langkah dari partai ini sendiri, kira-kira apa yang akan mungkin hal-hal lain yang merugikan partai akan terjadi jika konflik ini tidak segera diakhiri? Ya tentu ancaman elektabilitas partai ya. Yang kedua, konsolidasi dan mesin partai politik ini tidak akan banyak menggarap massa yang saat ini sebenarnya masih ngambang. Jadi hampir 80% masyarakat kita saat ini itu adalah swing voter, adalah pemilih-pemilih yang belum menentukan sikap politik terhadap partai manapun. Nah kalau keterbelahan ini tetap terjadi dalam waktu yang cukup panjang, tentu Demokrat nggak fokus. Karena mesin politiknya nggak bergerak, fokus bagaimana memperebutkan legalitas antar kubu. Ini yang saya sebut mengganggu konsolidasi Demokrat baik secara internal maupun eksternal. Eksternal itu adalah upaya untuk menggait pemilih-pemilih yang saat ini sebenarnya sudah sering dilakukan oleh partai-partai yang lain. Kalau dibandingkan dengan partai lain, misalnya sudah sering roadshow antara elit, ketemu dengan masyarakat. Nah, Demokrat stuck saat ini. Semua menerapkan narasi perang terbuka, saling lapor yang terbelakangan itu. Kubu Muldoko melaporkan AHY karena dinilai memalsukan ADART versi 2005. Begitupun sebaliknya, kubu AHY melaporkan kubu Muldoko karena dianggap mengkudeta, ilegal, inkonstitusional, dan seterusnya. Ini yang saya sebut bahwa energi elit partai politik Demokrat saat ini habis hanya sekedar untuk saling serang, membangun narasi politik, membangun narasi bahwa mereka lah yang paling berhak secara hukum untuk ikut pemilu yang akan datang. Ini yang dalam banyak hal saya setuju dengan terminologi perang itu. Biasanya kalau dalam perang yang menang itu jadi arang, yang kalah jadi abu. Jadi tidak ada yang diuntungkan dalam konflik Partai Demokrat saat ini. Endingnya cukup panjang. Saya sebut tadi di awal, paling cepat mungkin butuh waktu sekitar 2 tahun. Konflik yang didasarkan pada kepentingan hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh masing kubu. Karena sekali lagi hasil KLB Partai Demokrat sudah terlanjur didaftarkan ke Menkumham. Apapun hasilnya, SK itu dikeluarkan, pasti juga salah satu kubu akan menggugat ke PT UN. Di situ juga ada yang tidak puas, akan menggugat pada pihak kasasi dan semacamnya. Panjang ini ceritanya, nggak mudah. Baik. Ini selain akan mengguncang konsolidasi dari partai itu sendiri, lalu apa dampak dari drama politik ini terhadap konstituen dari Partai Demokrat? Ya, secara umum Demokrat tidak akan terlampau maksimal menghadapi persiapan pemilu 2024 ya. Kalau kita tracking sejak AHY jadi ketua umum Partai Demokrat, di berbagai tempat sudah mulai muncul baliho, spanduk yang bergambarkan AHY. Tagline-nya sederhana, rekonsiliasi dengan rakyat. Kita yang melihat jauh
ini adalah sebenarnya persiapan Demokrat. Satu, untuk bertarung secara elektoral dari segi partai politik menuju 2024, plus sekalipun persiapan AHY yang dipersiapkan untuk maju di 2024. Dengan konflik semacam ini, tagline itu nyaris tidak ada gunanya. Tagline itu kemudian stuck dan berhenti, karena semua fokus ke Menkumham sekarang. Kalau dicek rata-rata elit versi KLB ataupun elit versi AHY, semuanya terkonsentrasi supaya SK Kemenkumham itu mereka menangkan. Tentu sebagai langkah untuk memuluskan mereka mempersiapkan diri bertarung di 2024. Dulu kita juga sering melihat AHY ini roadshow ke berbagai tempat, ke berbagai wilayah untuk menjajaki konsolidasi kekuatan politik yang mereka bisa rajut sebagai kepentingan politik elektoral mereka. Praksis sejak terjadinya konflik ini, AHY hanya berkutat di elit Jakarta saja, ketemu JK gitu, datang ke Menkumham, kemudian datang ke KPU, datang ke Menko Polhukam dan lain-lain. Nyaris kita tidak pernah melihat AHY datang ke daerah untuk mengkonsolidasi basis-basis politik Demokrat yang saat ini sebenarnya baru dimulai oleh AHY sejak ditetapkan sebagai Ketua Umum pada Maret 2020 lalu. Tentu ini merusak soliditas, merusak konsolidasi, tentu merusak bagaimana persiapan menuju 2024 itu tidak akan maksimal tentu saja. Ya sekali lagi, gimana mereka mau maksimal sementara bayangan-bayangan mereka akan kalah di Menkumham itu selalu menghantui mereka. Mereka takut, konsolidasi sering mereka lakukan ke basis-basis di daerah, tapi SK Kemenkumham tidak berpihak kepada mereka. Itu sama halnya dengan bunuh diri politik, buang-buang energi, tapi mereka tidak diakui secara legal untuk mengikuti pemilu. Ini yang saya selalu menyebut bahwa partai politik manapun yang sedang dilanda konflik, itu tidak pernah ada untungnya. Betul bahwa Demokrat saat ini jadi buah bibir, betul bahwa saat ini AHY dan Muldoko jadi buah bibir, tapi ada istilah dalam politik itu yang disebut dengan notorious gitu ya. Dikenal, tapi yang dikenal itu buruk. Buruknya adalah prahara dan konflik. Bukan suatu hal yang menjadi insentif elektoral yang secara positif bisa ditangkap oleh orang. Tapi yang didengar oleh masyarakat ribut, rebut kekuasaan gitu ya, antar kubu, antar faksi, dan sampai ini narasi politik yang disampaikan adalah narasi-narasi perang terbuka yang sepertinya ini susah untuk diselesaikan hanya melalui proses rekonsiliasi. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan konflik ini adalah jalur hukum yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau kita berkaca kepada partai politik yang lain, dulu ada P3 terbelah antara Romi dan Jan Faridz. Mereka memang sempat bertarung pada proses pengadilan, tapi mereka bisa melakukan muktamar bersama karena ada faktor Mbah Mun yang dinilai sebagai sesepuh yang mampu merangkul dua kubu untuk melakukan islah. Mbah Mun tidak masuk dalam peta konflik, makanya kubu Romi dan Jan Faridz bisa saling berkoalisi. Begitupun waktu Golkar, ketika Ical dan Agung Laksono, Abu Rizal Bakri dan Pak Agung Laksono, juga konfliknya sampai pada pengadilan. Tapi ada sosok namanya Pak Yusuf Kalla yang dianggap sebagai penengah yang mampu merangkul dua kubu sehingga mereka melakukan munas bersama, melahirkan Setia Novanto sebagai ketua umum. Di Demokrat, idealnya memang Pak SBY sebagai mediator, sebagai sesepuh, sebagai elit yang didengar dan mampu mengayomi pihak-pihak yang saling berkonflik. Cuman sayangnya Pak SBY terlibat bahkan terjebak pada peta konflik itu sendiri, sehingga mediasi yang mestinya dilakukan oleh internal, senior dan sesepuh yang paling didengar, nggak mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Itulah yang saya sebut bahwa cara mengamputasi dari konflik perseteruan prahara Demokrat ini jalur hukum. Baik. Dan tentunya ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Baik, Pak Adi, tadi Anda mengatakan tidak ada partai politik yang bisa mengambil keuntungan dari konflik yang sedang dihadapi. Nah, ini apakah yang terjadi justru sebaliknya, yaitu pelaku politik lain atau partai politik lain yang justru mengambil keuntungan dari konflik atau drama partai politik lain yang sedang terjadi seperti ini? Kalau melihat kecenderungan konflik selama ini, biasanya basis pemilih partai yang sedang berkonflik pilihannya dua. Satu, dia menjadi swing voter, tidak menentukan sikap politik apapun karena dia masih ragu dengan partai politik yang lain. Yang kedua, dia gampang lompat pagar terhadap partai lain yang dianggap memiliki satu nafas politik yang sama. Kalau Demokrat dianggap sebagai nasionalis religius,
maka basis pemilih Demokrat tentu akan mencari partai politik lain yang memiliki preferensi politik nasionalis religius. Siapa? Misalnya ada Golkar di situ. Kemudian ada sedikit di PKB ataupun PAN karena nasionalis religius. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata, migrasi pemilih dari partai politik yang terjadi dari konflik itu lebih banyak yang dia tidak menentukan sikap politik apapun, dan sebagian kecil lainnya itu lompat pagar karena dia adalah orang yang mencoba untuk mencari pelarian politik kepada parpol-parpol lain yang dianggap memperjuangkan kepentingan politik mereka. Kecenderungan ini biasanya seringkali terjadi kepada basis pemilih yang partai politiknya itu pada terbelah. Tapi sekali lagi secara umum, party ID kita atau identitas kepartaian kita itu rendah. Hampir 80% masyarakat kita itu belum mau menjadi bagian dari salah satu partai politik tertentu. Dan kalau melihat tracking dari kecenderungan survei yang sering kita lakukan, bahwa pemilih partai politik di 2019 itu belum tentu konsisten iman politiknya akan menjadi pemilih di partai yang sama di 2024. Ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa setiap pemilu itu pemenang di level pileg itu ganti-ganti. 2004 Golkar menang, 2009 Demokrat menang, 2014 PDIP menang, ya kan? 2014 juga PDIP menang. Saya nggak tahu 2024 ini siapa yang kemudian akan menang. Ini kemudian menunjukkan bahwa iman politik pemilih kita, basis loyalis di masyarakat kita terhadap partai politik itu rendah. Itu yang saya sebut sebagai iman politik pemilih kita yang selalu goyang, nggak bisa dipermanenkan, termasuk Demokrat yang saya kira partai ID-nya juga rendah. Saya menduga basis pemilih Demokrat itu pilihannya cuma dua, dia memilih diam, tidak kemana-mana, yang kedua lompat pagar, mencari partai politik yang dinilai sesuai dengan selera politik mereka. Baik, Pak Adi, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.